warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Perawat Ita Rosita. Saya dari mahasiswi Stikes Muhammadiyah Ciamis, program studi profesi nurse, tahun akademik 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan atau menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan yang berjudul Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS di tatanan rumah tangga atau keluarga pada stase keperawatan keluarga. Nah, untuk waktu atau durasinya sekitar 15-20 menit. Selamat menyaksikan. Iya. Baiklah, untuk selanjutnya penjelasan mengenai pendidikan kesehatan PHBS ini, saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama, mengenai pengertian PHBS dan 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga ataupun keluarga. Kemudian mengenai tujuan PHBS, manfaat PHBS, dukungan PHBS, dan promosi kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Marilah selanjutnya kita akan memaparkan materinya. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian PHBS. PHBS adalah suatu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolongnya diri sendiri, kemudian di bidang kesehatan, dan dapat berperan aktif serta dapat mewujudkan kesehatan masyarakat. Kemudian PHBS ini juga salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mencapai kesehatan secara optimal di setiap orang atau individunya. Dan untuk selanjutnya yaitu PHBS di tatanan rumah tangga adalah upaya atau memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung, dan tenaga kesehatan agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS serta dapat berperan aktif dalam mewujudkan institusi rumah tangga yang ber-PHBS. 3. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga atau keluarga. Di sini saya mempunyai leaflet mengenai PHBS di rumah tangga. 10 indikator PHBS-nya. Yang pertama yaitu pengertian tentang PHBS yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian tujuannya yaitu PHBS atau PHBS di rumah tangga adalah dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sehat yang melakukan 10 tatanan PHBS di keluarga atau rumah tangga. Nah, di sini yang pertama mengenai PHBS yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, apabila bapak, ibu atau saudara-saudari sedang hamil, keluarga yang sedang hamil maupun tetangga yang sedang hamil dan akan segera melahirkan, maka diutamakan atau diusahakan untuk segera ditolong persalinan oleh tenaga kesehatan maupun ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, klinik kebidanan maupun rumah sakit terdekat. Kemudian yang kedua, memberi ASI eksklusif 0-6 bulan. Bayi diberikan ASI eksklusif dari umur 0-6 bulan ataupun 2 tahun. Kemudian di atas dari 6 bulan maka diberikan MP ASI atau makanan pendamping ASI. Kemudian yang ketiga yaitu menimbang bayi dan balita. Menimbang bayi dan balita disesuaikan oleh jadwal posyandu atau puskesmas di masing-masing wilayah dan tempat, maka seharusnya ibu ataupun keluarga sadar akan pentingnya untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan bayi ataupun balita sesuai dengan usia pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian yang keempat adalah mengenai menggunakan air bersih. Nah, kita diupayakan keluarga untuk menggunakan air yang bersih di rumah sesuai dengan tatanan pola dari rumah tangga yang bersih, yaitu menggunakan air bersih untuk konsumsi dan untuk dilakukan untuk menggunakan air bersih MCK ataupun aktivitas di rumah sehari-hari. Kemudian yang kelima dengan mencuci tangan, air bersih dan sabun. 3. Kemudian selanjutnya tadi kita melanjutkan poin kelima yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun ini memiliki 2 teknik. Yang pertama yaitu menggunakan hand wash atau dengan mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Kemudian hand rub
dengan menggunakan hand sanitizer ataupun desinfektan pembersih tangan yang berdurasi selama 20-30 detik. Kemudian untuk langkah-langkahnya, selanjutnya yaitu langkah-langkah dari mencuci tangan dengan baik dan benar, yaitu ada 6 langkah dan 4 hitungan atau 4 gerakan. Yang pertama yaitu kita menggunakan hand rub, contohnya seperti ini, menggunakan hand sanitizer dengan berdurasi selama 20-30 detik. Kemudian 6 langkah gerakan dan 4 hitungan. Yang pertama seperti ini, ke telapak tangan 1, 2, 3, 4. Kemudian ke punggung tangan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ke sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Kemudian dengan gerakan mengunci 1, 2, 3, 4. Kemudian dengan gerakan seperti ini, memegang ibu jari dan diputar di belakang punggung tangan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir adalah gerakan memutar searah jarum jam seperti ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, poin ke-6 adalah menggunakan jamban yang sehat. Nah, jamban yang sehat di sini adalah jarak jamban antara speed tank dan sumur air bersih atau sumber air bersih sekitar kurang lebih 10 meter. Kemudian menggunakan jamban sehat seperti model cubluk angsa dan dapat digunakan di kamar mandi atau di tempat MCK di dalam rumah. Kemudian selanjutnya yaitu poin ke-7, memberantas jentik di rumah. Nah, untuk pencegahan jentik di rumah atau penyebab nyamuk demam berdarah biasanya atau nyamuk Aedes aegypti, yaitu dengan gerakan 3M+. Yang pertama, mengubur, yaitu mengubur barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti perabotan rumah, yaitu kaca, botol kaca, kemudian botol plastik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menguras bak mandi. Nah, menguras bak mandi ini sebaiknya dilakukan seminggu sekali minimalnya. Itu untuk mencegah dari adanya atau hinggapan dari jentik nyamuk itu sendiri di bak mandi. Kemudian yang ketiga adalah kemudian yang terakhir 3M-nya yaitu menutup saluran atau tempat penyimpanan air seperti tong air dengan ditutup rapat supaya tidak ada hinggapan jentik-jentik nyamuk di genangan air tersebut. Kemudian plusnya yaitu dengan menggunakan lotion anti nyamuk atau bisa menggunakan kelambu di tempat tidur agar terhindar dari nyamuk dan mencegah dari penyakit demam berdarah dengue ataupun penyebab dari nyamuk Aedes aegypti. Kemudian selanjutnya yaitu dengan makan buah dan sayur setiap hari, poin ke-8. Nah, di sini keluarga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan gizi seimbang dan ditambahkan juga buah dan sayur setiap hari supaya mencukupi kebutuhan nutrisi di tatanan keluarga. Kemudian yang selanjutnya nomor 9 yaitu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, keluarga di sini diwajibkan atau bisa dilakukan mengupayakan melakukan pergerakan fisik setiap hari seperti olahraga ringan maupun olahraga berat. Nah, olahraga ringan ini bisa dengan menggunakan atau melakukan pembersihan rumah, kemudian olahraga berat seperti lari, kemudian berenang dan aktivitas fisik lainnya. Kemudian selanjutnya yang 10 adalah tidak merokok di dalam rumah ataupun lingkungan rumah. Nah, di sini diupayakan agar anggota keluarga tidak ada yang merokok, ataupun memang misalnya ada yang merokok, tidak dianjurkan untuk merokok di dalam rumah maupun di lingkungan sekitar rumah agar menghindari zat-zat adiktif yang berbahaya di dalam rokok. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tujuan PHBS, yaitu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan serta kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha berperan serta aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di rumah tangga. Ya.
Kemudian selanjutnya yaitu mengenai manfaat PHBS di tatanan keluarga ataupun rumah tangga. Yang pertama yaitu setiap anggota keluarga menjadi sehat. Kemudian yang kedua anak tumbuh sehat, kemudian serta cerdas. Kemudian yang ketiga yaitu anggota keluarga giat bekerja, dan yang keempat yaitu pengeluaran biaya rumah tangga dapat dianjurkan atau ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, kemudian selanjutnya mengenai dukungan PHBS di tatanan rumah tangga atau keluarga. Untuk mengoptimalkan promosi tersebut, maka para provider kesehatan yang memiliki andil terbesar untuk menyadarkan masyarakat diharapkan untuk terus berkreasi dan merekomendasikan atau mensosialisasikan pentingnya perilaku yang tepat pada masyarakat. Nah, contoh-contoh tokohnya seperti tokoh masyarakat, kemudian petugas kesehatan, dan kader-kader kesehatan setempat. Nah, kemudian mengenai promosi kesehatan PHBS ini, yaitu mengenai upaya memberdayakan atau mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap individu, baik di keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Nah, dari promosi kesehatan tersebut, saya harapkan agar kita selalu mengusahakan, memberdayakan, dan untuk selalu mempraktikkan di kehidupan sehari-hari mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan keluarga pada khususnya dan pada umumnya di masyarakat setempat atau daerah masing-masing. Baiklah, mungkin seperti itu dan demikian penjelasan Penkes yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kemudian selalu tetap dalam keadaan yang sehat dan bertenaga dan bersemangat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.